Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'di wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in ya'murukum bi tayaba, jadi kumna diikhfakeun. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul bi'sa ma sareng ayat 82 jadi 23.
Walaqad dan sungguh ja'akum telah datang kepada kalian Musa, Nabi Musa, bil bayyinat dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, mujizat-mujizat. Dalam konteks ayat-ayat ini yang diketahui oleh Bani Israel yang sudah dijelaskan sebelumnya di ayat-ayat sejak 50-an, bagaimana proses Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, mulai dari memperlihatkan mujizat Nabi Musa ke Fir'aun. Bani Israel semua tahu, sampai bertarung dengan tukang-tukang sihir, sampai kemudian ada banyak wabah yang diturunkan. Semuanya al-bayyinat ini, sampai yang ayatim bayyinatnya ada 9. Ada wabah darah, ya, wabah katak, wabah kutu, dan lain-lain. Lalu kemudian berhasil membelah lautan, menyelamatkan Bani Israel menyeberang lautan dan menenggelamkan Fir'aun. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi sebagai berhala, min ba'dihi, sesudahnya, wa antum, dan kalian zalimun, dolim. Ayat-ayat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah beriman. Ayat kemarin, ayat 91, menginformasikan jika dikatakan kepada Bani Israel, kepada Yahudi Kristen, nih beriman nih pada Al-Quran, sudah, kami juga sudah beriman, tapi pada Torah dan Injil saja. Maka ayat-ayat ini membantah, wadul, ya, bohong, bullshit. Kalau memang beriman, mengapa kemudian menyembah berhala? Masa beriman musyrik? Dan kalian terang-terangan dolim. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, wa rafa'na, dan kami angkat fauqakum, di atas kalian, at-tur, bukit atau gunung. Dalam surat At-Tin disebut wa turi sinin, ya, yang ada di Sinai. Sinai sekarang kan juga ada. Ya, jadi salah satu gunungnya diangkat. Ini sudah dibahas dulu di tafsir ayat 60-an, ayat 61, ayat 63, bahwa Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf jelas, wa idna taqnal jibala, kami cabut gunung, ya, dan akan ditindihkan kepada kalian. Jadi gunung itu betul-betul terangkat, tidak perlu penafsiran lain. Ini longsor dari atas, bukan. Kenapa gunung diangkat? Agar Bani Israel siap menerima perjanjian dari Allah. Perjanjian sudah kita bahas adalah syariat. Kalau memang Bani Israel itu beriman, kenapa sampai harus ditakut-takuti dengan gunung baru mau? Kalau tidak ditakut-takuti dengan gunung, tidak beriman. Itu mah iman bohong, iman wadul. Kalau hari ini
Kenapa kalau kemudian sedang ada musibah takut sama Allah, kalau tidak ada musibah jangan deui we. Abai lagi, itu iman palsu. Padahal jelas saat itu perintahnya khudhu, ambillah ma atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan kekuatan, wasma'u, dan dengarkanlah. Jadi kalau memang orang Yahudi beriman, kenapa hanya untuk menuntut, memaksa mereka mengambil kitab, mengambil syariat dengan kuat sampai harus ditakut-takuti dengan gunung. Wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah, seolah-olah awan tuh. Jadi ada di atas, betul-betul ada di atas. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat sampai sujud, tapi sujudnya juga setengah muka sambil begini sujudnya, karena takut gunung itu menindih. Kita sudah bahas di tafsir ayat 63 beberapa minggu yang lalu, quwwah yang namanya kekuatan, ini kekuatan segala-galanya. Yang paling utama adalah kekuatan mental, kekuatan kesabaran, kekuatan jiwa. Karena kitab itu dari sejak dulu sampai sekarang itu memerlukan kekuatan mental untuk bisa belajar membacanya dengan benar. Banyak kaum muslimin yang tidak kunjung benar baca Al-Qur'annya kulantaran henteu sabar, teu kuat mental, dipapatahan banal wae, dikasih tahu nggak mau, itu kan berarti tidak kuat. Dikasih tahu ponong, tidak ngaji lagi. Ketika diajak sama yang lain, sok we, saya mah belum bisa, mal bisa-bisa. Itu diajar. Butuh kekuatan mental karena sudah tua, masa harus ngaji lagi? Jika anak kecil cenah jiga incu, itu kan butuh kekuatan mental. Butuh kekuatan manajemen waktu. Bagaimana nih mengatur waktu antara kesibukan dunia dengan keharusan belajar ngaji. Ngaji jangan jauh-jauh, itu aja baca Quran dengan tajwidnya dulu. Butuh kekuatan finansial. Kenapa butuh kekuatan finansial? Ya iya, yang namanya ngaji butuh biaya. Ustadznya harus ada, bukunya harus ada, sarana prasarananya harus ada, masjidnya harus ada, konsumsi harus ada. Apalagi jika ditarik ke atas, belajar menghafalnya. Wah, ini juga butuh kekuatan. Bukan kekuatan ini, kekuatan ini. Saya sering menekankan bahwa menghafal Quran itu kuncinya bukan kecerdasan, tapi kesabaran mental. Leukeun teu banyak orang yang cerdas teu hafal Quran. Banyak orang yang secara IQ tidak cerdas hafal Quran. Karena dia terus sabar, mendikirkannya, mengulang-ulangnya. Kuncinya kan di sana. Warattilil Qur'ana tartila, kuncinya jangan lita'jalabi, jangan tergesa-gesa. Kuncinya harus tenang bacanya. Warattilil Qur'ana tartila wa qumil laila illa qalila, harus disambung dengan qiyamul lailnya, baca Al-Qur'an tartil teh. Rajin ngapalkeun, ngedol salat tahajudna nya moal bisa-bisa. Dan itu jadi ukuran. Kalau kita hafalan gak maju-maju, menunjukkan berarti ngedol sholat tahajudnya. Itu butuh kekuatan kan, bangun di waktu malam itu butuh kekuatan fisik.
Saya sering menjadikannya sebagai guyonan ya di antara asatid-asatid. Ngajak futsal, buat apa futsal? Capek-capek, bid'ah lagi. Nggak ada zaman nabinya olahraga itu. Ya, itu para ulama salafi ya, itu menyebutnya bid'ah, bahkan haram. Ya, makanya nggak ada Saudi Arabia ikut Olimpiade kecuali kesininya. Para ulamanya tidak membenarkan. Kan lucu, buat yang menang Olimpiade ya geus dibere emas, nanti datang ke sini hadiahnya wah sampai miliar si butet kan, 1 miliar. Pirage naon tetepakan. Tapi yang hafal Quran, yang menang kompetisi di Mesir, pulang ke sini disambut enggak? Itu kan bid'ahnya di sana. Buat futsal, buat badminton, nu capek sajam kuat. Buat sholat tahajud, ini juga olahraga olah jiwa, capek. Nah, itu bid'ahnya di sana. Ya. Gak butuh kita olahraga karena sudah ada olahraganya. Pagi ada sholat duha. Ya, Nabi sampai 8 rakaat, 4 rakaat juga lama. Malam ada sholat tahajud. Sholat berapa kali tuh? Syukurul wudunya, tahiyatul masjid, olahraga olah jiwa. Cenah barurat hampangkeun ku saum. Ya. Itu butuh kekuatan. Meski ya bukan berarti bid'ah dolalah ya, bid'ah hasanah olahraga. Jadi yang mau silakan, tapi tolong jangan kemudian tidak adil ya, tidak fair. Masa buat olahraga nu capek nu ripuh sasapedahan ti isuk-isuk nepikeun ka burang sore jeder peuting jeder ge aya. Buat sholat di masjid susah, buat sholat tahajud kebluk. Nah itu bid'ahnya di sana. Ini butuh kekuatan. Ya. Lebih tingginya lagi untuk memahami Al-Quran, ini butuh kekuatan. Menghafal terjemah ayatnya agak capek memang karena bahasa itu tidak untuk dihafal tapi untuk dibaca sering. Nah disinilah nanti kunci pentingnya hafalan Al-Quran. Sok teori mana belajar bahasa dihafal? Nggak ada. Bahasa itu dipraktikkan. Kita bisa bahasa Al-Quran karena sering bertemu Al-Quran, dipraktikkan dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Bapak-bapak nggak bisa hafal Quran tanpa paham, mustahil. Saya sering tekankan ke santri, kamu menghafal harus paham, karena menghafalkan teu paham. Paham juga harus hafal, karena paham tidak hafal buyar. Sok bapak-bapak yang sudah ngaji di sini berapa tahun, kalau nggak diikat dengan hafalan susah, dan itu butuh kekuatan. Kata-katanya sudah hafal, pemahamannya mungkin hafal, tapi nggak bisa masuk ke sini. Ya kalau tidak dizikirkan, itulah pentingnya. Memahami Al-Quran, menafsirkannya, minimal tahu artinya itu butuh kekuatan. Dan cenah saya mah nggak belajar nahwu sorof. Nah itu nahwu sorof juga butuh kekuatan. Tapi nggak belajar nahwu sorof juga nggak apa-apa Pak. Nabi Muhammad juga belajar nahwu sorof, Abu Bakar. Maksudnya jadi Al-Quran itu kan mudah, tidak ditekati dan nahwu sorof juga bisa, asal tadi sering bertemunya. Saya sering kan mengusulkan yang sudah belajar membaca Al-Quran lulus, tingkatkan baca itu dengan terjemahnya. Sekarang ada kan Quran terjemah, mau per kata, mau dengan tafsir ringkas untuk tadabbur ya. Gerakan tadabbur Al-Quran sekarang ramai di Indonesia ya, digerakkan ku Ustaz Bahtiar Nasir, gerakan tadabbur Al-Quran nasional. Jadi beliau menggerakkan umat Islam, sudah bukan zamannya lagi hanya sampai tajwid dan tahfidz, harus dengan tadabbur. Tadabbur ya otomatis harus tahu artinya. Ini juga butuh kekuatan. Yang paling akhir adalah mengamalkannya. Ini juga butuh kekuatan. Jadi harus itu diambil dengan
biquwwah. Qalu, tapi dasar Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami maksiat. Kata para ulama, sami'na tahu, itu tahu, wa asaina itu dalam sikapnya. Sami'na pendengaran, pengetahuan, asaina dalam sikap. Jadi orang yang tahu tapi amalnya maksiat, itulah kata Ibnu Katsir al-maghdubi alaihim. Ketika beliau menafsirkan, dulu kita sudah pernah bahas apa bedanya al-maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi alaihim itu ditujukan ke Yahudi. Ciri Yahudi itu sami'na wa asaina. Ini kan juga berat tadi. Ngaji ku ngajina kudu diamalkeun, teu diamalkeun doraka. Udah nggak ngaji juga doraka. Ya, nggak ada pilihan selain harus kafah. Wa usribu, dan dijadikan meresap. Arti asal usribu minumkan meresap. Fi qulubihim, dalam hati mereka, al-ijla berhala itu, bi kufrihim, akibat kekufuran mereka. Ini nanti yang dikuatkan di ayat lain, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Manusia banyak yang menjadikan berhala selain Allah. Ini apalagi yang tidak beriman ke Allah. Ini ada yang beriman ke Allah, juga beriman pada berhala-berhala selain Allah, dan mereka mencintainya seperti cinta kepada Allah. Kenapa sampai bisa cinta pada berhala? Bikufrihim, akibat kekufuran. Ya, tentu nanti kufurnya tingkat-tingkat. Ada kufur akidah. Kalau Yahudi kufur akidah. Kalau orang Islam yang lebih mencintai Persib dibanding mencintai sholat Isya, itu kufur, tuh kufurnya kufur amali. Hati-hati. Ini hobi. Di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan hadis dari Abu Darda, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Hati-hati. Kecintaan kamu pada sesuatu bisa membuat kamu buta dan tuli. Tuli nggak menerima saran orang lain, kuma'aing. Buta karena dia tidak bisa melihat mana yang benar dan salah. Pokoknya begitu saja, menjadikan dia lupa. Ini sama, kecintaan pada berhala. Mun ayeuna namanya nuresep batu ali diteang nepikeun ka Sulawesi ka Pulau Bacan, hayang nu asli cenah gitu. Itu yang cinta batu ali. Apa bu? Ya, yang senang kanu sepeda meureun, belum puas kalau belum beli sepeda yang 100 juta. Kan aya nu kitu. Nu resep mancing jujurna wae ge 50 juta. Kenapa mereka mencintai yang demikian? Bi kufrihim, karena ada kekufuran dalam hati mereka. Kuduna cinta maksimal semuanya untuk Allah. Dunia kan harusnya zuhud. Zuhud itu tidak ada cinta, tidak merasa butuh. Lah, sakasampurna, jangan serius. Ini malah terbalik, mencintai berhala-berhala selain Allah. Kul, katakanlah, bi sama, alangkah jeleknya, ya'murukum bih, yang memerintahkan kalian dengannya, imanukum, iman kalian. Masa kalau kalian beriman lebih mencintai berhala gitu? Masa kalau kalian beriman lebih mencintai dukun, lebih percaya paranormal, lebih percaya tahayul? Kalau kalian beriman gak mungkin begitu. Kalau memang demikian, kok jelek sekali ya iman kalian menyuruh pada yang jelek? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, mustahil seperti itu. Ini jadi barometer buat kita untuk mengukur keimanan kita sudah sejauh mana. Jangan sampai keimanan kita hanya pengakuan seperti Yahudi ya, dari ayat-ayat yang tadi kita bahas, terutama kesiapan untuk sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Masalah nanti ada hal-hal yang tidak mampu, ghufranaka rabbana walaikal masir, nanti dibahas, makanya di bagian akhir, karena pentingnya ini sami'na wa ata'na di surat Al-Baqarah bagian akhir. Insyaallah
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.